Jadi ini sebenarnya buat yang nanya, apakah bisa nih tablet Android ngeprint ke printer yang nggak pakai WiFi, yang nggak wireless? Ternyata bisa pakai kabel. Wow, bisa. Oh, ternyata bisa multiplayer. Kro, sini Kro, main sama gue Kro. Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini rame banget, banyak barang di depan gue karena gue pengen bikin video yang sedikit berbeda. Jadi sebelum-sebelumnya gue udah pernah bikin video review tentang kedua tablet yang ada di depan gue ini sebenarnya. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S7 FE, sedangkan ini adalah Huawei MatePad 11. Dan gue akan bikin video pakai dua tablet ini, tapi gue nggak bikin compare. Jadi ini bukan video compare sebenarnya. Jadi yang akan gue lakukan adalah gue pengen nunjukin hal yang mungkin belum kalian tahu terkait sama tablet Android. Dan kenapa ada dua tablet ini? Ini merepresentasi dua tablet Android yang paling banyak dipakai pada saat ini. Karena meskipun dua-duanya berbasis Android, tapi dua-duanya berbeda. Ini support sama Google Service, yang ini enggak. Dan gue juga pengen melengkapi apa yang gue sampaikan di review gue terhadap kedua tablet ini. Dimana di sana, di review-review itu, gue mencontohkan bagaimana cara ngeprint pakai kedua tablet ini. Jadi gue ngeprint di kedua device ini dengan menggunakan wireless ke printer gue ini. Tapi sebenarnya wireless bukanlah satu-satunya cara, karena sebenarnya kedua tablet ini bisa menggunakan cara yang lebih tradisional, yaitu adalah menggunakan kabel. Tapi nggak serta-merta hanya menggunakan kabel langsung bisa untuk ngeprint. Jadi ada beberapa hal lain yang harus disiapkan. Dan yang perlu disiapkan adalah pertama nih, sebenarnya sama antara kedua tablet ini, tapi kurang lebih nih kalau gue kasih lihat di sini adalah kalian harus install yang namanya HP Print Service Plugin dan juga HP Smart. Dan ini adalah kedua aplikasi kalau kalian pakai printer HP. Tapi kalau kalian nggak pakai printer HP, kalian pakai merek lain, kalian bisa cek di tablet kalian, terutama kalau kalian pakai yang ada Google Play Store-nya, itu akan lebih mudah sebenarnya. Kalian buka di bagian connection, lalu masuk ke more connection settings. Di sini ada printing, dan kalian bisa di sini ada tulisan download plugin. Kalian klik aja download plugin, nanti akan dibawa ke Google Play Store, dan ini akan ada banyak sekali plugin tergantung mereknya. Lalu kalau kalian nggak pakai Google Play Store kayak si MatePad 11 ini bagaimana? Ya mau nggak mau caranya adalah manual. Jadi kalian cari tahu dulu kira-kira plugin-nya itu nama aplikasinya apa, kemudian kalian cari di Petal Search, dan kalian akan install itu dari berbagai source, misalkan kayak APK Pure, Aptoide, atau yang lainnya, kemudian kalian install ke tablet ini, dan kalian bisa jalankan seperti biasa. Dan karena di kedua tablet ini udah terinstall aplikasi yang dibutuhkan, jadi sekarang adalah alat-alat lainnya, yaitu adalah kabel printer. Nih kalian butuh kabel printer ini, dan kalian colokin salah satu ujungnya ke printernya. Tapi pastikan kalian punya printernya ya. Kalau nggak punya printernya mau nyolokin apaan? Bisa kemana-mana pikirannya. Nah, ini udah gue colokin di sini. Nah, ini salah satu ujungnya. Ini kan pakai USB Type A, ya. Untuk bisa connect ke sini, kalian nggak bisa langsung dong, karena ini kan gede banget. Lubangnya kan kecil, ya. Nggak bisa dong yang gede banget masuk ke lubang kecil. Nanti maksain tuh rusak. Jadi kalian butuh yang namanya converter atau adapter. Dan bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah adapter yang akan gue gunakan dari USB Type A ke USB Type C. Dan ini sebenarnya kalau kalian beli di e-commerce harganya murah. Ini kebetulan merek Samsung ya. Sebenarnya merek lain juga banyak. Cuman gue nggak hafal mereknya apa aja. Ya, kalian tinggal hubungin aja di sini. Ya, kemudian kalian colokin deh ke. Bentar, ini kabelnya pendek lagi. Kabelnya pendek gimana dong? Ini colokin ke tabletnya. Bentar ya. Setnya dirubah dikit nih. Nggak prepare saya, maaf. Nggak disponsorin juga sama printernya, nggak apa-apa lah. Nah, jatuh nggak nih? Nggak kan? Oke, sekarang tinggal kita colokin aja ke tabletnya. Nah, ketika dicolok ya, kita bisa lihat di sini, ini ada tab warning gitu, isinya kurang lebih notifikasi kalau ini plug-in-nya menyala. Kita pencet OK, dan di sini sebenarnya belum langsung OK, karena saran gue adalah buka aplikasi plug-in-nya, dan di sini kalian akan diminta untuk meng-approve semacam kayak terms and condition dulu baru bisa aktif. Di sini di-approve aja. Oke. Nah, ketika udah bisa, tandanya adalah biasanya plugin itu akan menawarkan untuk menyalakan WiFi direct. Nggak perlu. Ya, karena kita mau pakai si kabelnya, jadi nggak perlu dinyalain WiFi directnya. Dan sekarang kita akan ngeprint untuk dokumennya. Oke. Ini dokumennya udah ada, gue cuma ketik tes doang. Dan sekarang kita akan print, dan ketika memilih printer, select printer, pilih yang ada tulisan USB. Nanti akan kepilih
Dan kalian bisa pilih jenis ukuran kertasnya di sini. Kemudian juga mau settingan warna atau black and white. Ini bisa semua di sini dan tinggal di print aja. Di sini akan ditanya apakah akan menggunakan Surface Plug-in printer ini. Oke. Dan printer gue agak lemot, maaf ya. Oh ya, bisa. Oke, jatuh. Nah, ini bisa. Oke. Nice. Bisa ngeprint pakai kabel. Dan ini bisa kalian lakukan juga dengan menggunakan tab S7FE. Akan gue contohin juga. Sama juga ketika dicolok di sini akan ada notifikasi karena plug ini juga udah gue aktifin di sini, ya. Dan di sini juga kalian harus approve terms and condition di plug-innya baru bisa digunakan. Dan kalau udah tinggal buka dokumennya dan untuk membedakan ini gue ketik lagi tambahin tes dan udah tinggal di print aja. Nah, ketika pilih print, ini kalian pilih yang ada USB-nya. Udah. Tinggal nunggu. Printer saya yang lemot ini. Printnya getar banget ya. Waduh. Ya, oke. Nah, bisa ngeprint pakai kabel. Jadi ini sebenarnya buat yang nanya, apakah bisa nih tablet Android ngeprint ke printer yang nggak pakai WiFi, yang nggak wireless? Ternyata bisa pakai kabel, tapi memang ada syarat dan ketentuannya. Gue nggak menjamin kalau semua printer akan support. Jadi ini mungkin gue hoki ya, dapat printer yang bisa wireless dan juga ketika dicolok ternyata drivernya itu support gitu, ada plug-innya. Tapi ada beberapa printer mungkin yang nggak support. Jadi sekali lagi pastiin printer kalian support plug-innya. Jadi ya, karena ini OS-nya itu bukan Windows, bukan Mac OS. Ini OS-nya adalah Android. Dan ini bukan hal yang umum, tanda kutip ya, untuk pemrosesan menggunakan dokumen gitu. Jadi, itu adalah hal pertama yang pengen gue sharing kepada kalian. Dan mungkin kalian baru tahu. Ada hal kedua yang pengen gue sharing, dan ini menarik banget. Tapi gue nggak butuh printer ini kali ini, jadi gue akan minta tolong ini disingkirin dulu. Krok, tolong dijual. Nggak disingkirin aja. Bentar. Cabut dulu. Oke, tolong dibantu ya. Prok. Jadi apa? Kosong ya. Jadi kosong. Thank you, Krok. Ya. Oke, sekarang mejanya udah lebih lega dan gue juga lebih bisa leluasa untuk cerita tentang kedua tablet ini, entah si Samsung Galaxy Tab S7FE ini dan juga Huawei MatePad 11 ini. Kedua tablet ini ternyata nggak cuma bisa ngeprint dengan menggunakan kabel, tapi juga punya satu sisi lain yang gue lihat ya di beberapa review belum banyak dikulik, yaitu tentang gaming. Dan gue di sini nggak ngomongin gaming untuk Android, bukan Android games yang gue bahas di sini, tapi retro gaming. Ya, jadi kedua device ini bisa dibikin menjadi emulation machine yang sangat powerful. Kenapa begitu? Karena kedua device ini punya chipset yang sangat powerful, RAM-nya juga gede, dan storage-nya juga gede. Jadi ini ideal banget sebenarnya untuk dibikin menjadi emulation machine memainkan game-game jadul. Dan cara paling umum untuk merubah sebuah alat komputasi menjadi sebuah retro gaming device, yaitu adalah menggunakan RetroArch. Atau bacanya RetroArch ya. Ya pokoknya itulah. Jadi, kalau kalian buka di Google Play Store dan juga di Petal Search, kalian akan menemukan yang namanya RetroArch ataupun RetroArch Plus. Dan kedua aplikasi ini bisa dibilang gratis karena ini open source dan ini sebenarnya berbeda. Karena untuk RetroArch itu support untuk 50 core untuk komputasinya, sedangkan kalau RetroArch Plus untuk yang lebih powerful sampai 120-an core. Dan core di sini sebenarnya bukan dalam arti core yang ada di chipset, tapi core yang digunakan untuk menjalankan emulasi game jadul. Ya, jadi untuk lebih detail mengenai hal ini kan gue rasa perlu research lebih dalam tentang apa itu core dalam istilah retro gaming. Tapi yang dimaksud di sini bukan core yang ada di chipsetnya, bukan. Dan kalau kalian lihat di sini di MatePad 11 gue udah install kedua aplikasinya. Ini akan gue buka dan tampilannya mungkin kalian familiar ya buat yang sering main PlayStation karena ini ya tampilan menunya gue pilih yang mirip dengan tampilan menu PlayStation. Dan sebenarnya masih banyak tampilan yang lain, cuman ini menurut gue yang paling user friendly lah. Dan di sini kalian bisa lihat ini gue bisa kontrol dengan menggunakan touchscreen, tapi sebenarnya tidak terlalu ideal untuk memainkan game dengan menggunakan touchscreen. Apalagi gamenya bukan game Android, bukan game yang memang didesain untuk touchscreen. Jadi gue akan menggunakan
Controller di sini, ini gue menggunakan Logitech F berapa ya, gue lupa, 310 kalau nggak salah ya. Ini adalah controller yang sangat umum dan ini plug and play, jadi dicolok ke sini bisa langsung dimainkan. Dan di sini controllernya menggunakan USB Type A sebagai ujungnya, jadi jelas membutuhkan adapter untuk bisa dicolok ke sini. Jadi kita pakai adapter yang tadi. Ini kita colokin di sini dan kita colokin, dan ini bisa langsung dikontrol. Dan kalau kalian perhatiin, di sini mungkin kalian berpikir, loh, kok udah ada gamenya? Ya, ini gamenya adalah koleksi game gue yang gue masukin ke sini. Gue nggak akan menceritakan bagaimana cara mendapatkan gamenya dan juga bagaimana memasukkannya, karena itu adalah sebuah tutorial yang berbeda. Tapi gue hanya ingin menunjukkan kalau ini bisa dijalankan di sini. Mulai dari berbagai emulasi game dari PC Engine, kemudian juga di sini ada WonderSwan, kemudian juga Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy biasa, Nintendo 64, kemudian juga NES sampai Super NES gitu, Super Nintendo. Kemudian juga bisa untuk Sega Game Gear, kemudian juga Sega Mega Drive, bisa PSP, bisa PlayStation 1. Ini semua bisa dimainkan di RetroArch ini. Ini saat ini gue pakai MatePad 11 dan ini juga bisa digunakan di Tab S7 FE ini sebenarnya. Ntar gue akan contohin gantian ya. Tapi satu-satu nih, sekarang MatePad 11 dulu. Gue akan contohin yang emulasinya mungkin jatuhnya agak berat, misalkan kayak Mario Kart 64 atau Nintendo 64. Di sini bisa kalian lihat ini berjalan dengan baik, dan FYI kalian bisa atur overlay-nya itu bisa muncul atau tidak. Dan ini audionya, ini yang gue suka. Speakernya sih ini bagus banget ya, MatePad 11. Ini bisa dimainin beramai-ramai. Cuma gue nggak tahu apakah ini bisa menggunakan ini ya, multiplayer ya. Gue akan jajal, sebentar gue jajal. Gue penasaran karena selama ini gue mainnya sendirian kan. Kalau multiplayer itu pakai stick satu lagi bisa nggak? Ini gue pakai stick yang satu lagi. Gue colokin ke USB hub, lalu gue colokin ke sini. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, gue ulang nih, gue cabut dulu. Wow, bisa. Oh, ternyata bisa multiplayer. Kro, sini Kro, main sama gue Kro. Ya Kro. Aduh. Harusnya nggak mau nungguin. Emang kayak gini main tunggu-tungguan, buset. Lo pulang sekolah bareng tunggu-tungguan. Oke. Dah, sana, makasih. Ya. Ya. Kalah. Jadi ini bisa multiplayer ternyata. Caranya adalah dengan menggunakan, kalau gue sih di sini pakai USB hub. Ya, kebetulan USB hub gue tuh USB-C, jadi nggak usah pakai adapter lagi. Tapi kalau USB hub kalian bukan yang USB-C, gue rasa perlu ini, ya adapter ini. Dan kemudian tinggal colokin si controllernya ke USB hubnya kayak gini. Dan kemudian kalian tinggal setting untuk remapnya di aplikasi RetroArch. Nanti kalau untuk tutorial, kalau emang ada yang butuh tutorial, mungkin gue berminat untuk bikinin, tapi sejauh ini enggak. Ini menyenangkan sekali, terutama untuk orang-orang yang suka dengan game-game yang sifatnya jadul gitu kayak gue suka banget sama game-game lama. Jadi ini sangat-sangat menyenangkan, dan ini juga prosesornya kenceng banget, dan nggak cuma si MatePad 11 ini, karena ini juga bisa. Gue akan contohin. Mana lu? Ini jangan ditiru ya. Wah, gue kalah. Tapi intinya untuk mainin game apapun, konsol-konsol lama, kedua tablet ini nggak ada masalah gitu. Cuma untuk meng-compare sedikit, kira-kira sebenarnya kinerjanya lebih bagus mana sih antara MatePad 11 ini dengan si Tab S7 FE untuk menjalankan emulasi? Well, gue kayaknya akan menjalankan compare-nya itu dengan emulasi yang menurut gue lebih berat, karena ini adalah emulasi untuk 3DS. Jadi ada yang namanya Citra Emulator, dan gue akan menjalankan dua game yang sama dengan menggunakan kedua tablet yang berbeda ini. Kita hitung kira-kira berapa FPS yang bisa didapat, kemudian juga seberapa smooth
dan speednya tuh berapa persen. Jadi ada sedikit pengukuran yang berbeda untuk game jadul sebenarnya. Nggak cuma FPS-nya yang dihitung berapa tingginya, ya idealnya antara 30-60, tapi ada yang namanya speed. Jadi berapa persen speed yang bisa dimainkan. Kalau FPS-nya 60 tapi playable speed-nya cuma 50%, jadinya seperti slow motion aja. Jadi ya tetap speed yang diharapkan kisaran 100% supaya seperti gameplay aslinya. Oke, jadi itu tadi adalah dua hal yang mungkin kalian belum tahu kalau tablet Android ya, entah itu yang support sama Google dan yang nggak support sama Google, itu bisa melakukan itu. Bisa ngeprint ke printer dengan menggunakan kabel selayaknya sebuah komputer dan juga bisa melakukan emulasi game retro dengan sangat baik menurut gue. It's really fun. Wow. Dan semoga ini bisa menjadi informasi tambahan karena gue melakukan ini tujuannya adalah untuk edukasi. Jadi kalau kalian nanya gimana cara dapetin gamenya dan lain-lain, gue tidak akan menjawab hal itu. Silahkan research sendiri ya. Tapi yang jelas kedua tablet ini adalah pilihan yang menurut gue terbaik pada saat ini di rentang harga yang bisa dibilang ya relatif sama. Jadi entah itu support Google maupun nggak support Google, menurut gue bisa memberikan experience yang sama. Entah itu untuk mengolah dokumen, untuk kerja, menggantikan laptop ya, sesuai campaign-nya masing-masing, ataupun untuk bersenang-senang. Jadi pengganti mungkin PS5 di rumah kalian, atau buat yang belum kesampaian beli PS5 tapi kesampaiannya beli tablet, ternyata bisa untuk bersenang-senang juga. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun usul atau rasa penasaran terhadap sebuah device, silahkan aja tulis juga di bagian komen. Siapa tahu itu jadi inspirasi untuk gue melakukan eksperimen berikutnya. Siapa tahu? Gue aja nggak tahu. Siapa tahu? Ya, Wisnu Kumoro pamit. Dadah. Sampai ketemu di video berikutnya.